Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tetap selalu semangat dan optimis. Masih di bulan Ramadan ya. Semoga teman-teman pada lancar ibadahnya bagi yang menjalankan, dan juga ternaknya juga tidak terbengkalai. Ini masih di channel Natani Ternak, channel dunia pertanian peternakan yang khusus membahas tentang perkelincian. Jadi kali ini kita akan memberikan gambaran bagaimana teman-teman ntar mendapatkan ya sedikit pengetahuan ya, bagaimana caranya kita bisa panen. Per sekali panen itu paling tidak kita mendapatkan 5 juta rupiah ya. Tadi itu sebelum dipotong oleh pakan dan lain-lainnya. Ya, ini sebenarnya kita simpel aja ya, kayak ini nih pembesaran. Ini pembesaran, jadi per kotak isinya 1. Kalau untuk di kita panen paling tidak minimal 2 kilo, tapi paling bagus ya bisa di angka 23 atau 2,5 kilo ya, itu sudah dagingnya tebel. Nah berarti dari 5 ini ya kita estimasikan 1 ekor aja kita bisa panen harga 100.000 ya, malah bahkan bisa lebih ya kalau udah di atas 2,3. Jadi untuk 5 kotak ya 500.000, gampang ya. Jadi kalau mau 5 juta ya kita tinggal mengalihkan. Jadi memang untuk kelinci sendiri kita mainnya di kuantitas ya, jadi perlu ada 50 kotak atau 50 kelinci yang siap panen. Nah 50 kelinci ini bisa kita topang paling enggak dengan 10 ekor indukan ya teman-teman ya. Estimasi itu tiap indukan beranak 5 ya. Jadi kalau lebih dari 5 itu untung yang bertambah. Jadi 10 indukan bisa menghasilkan 50 ekor anakan sampai panen, itu bisa menghasilkan 5 juta rupiah. 5 juta ini terserah teman-teman. Jadi kalau mau seminggu sekali ya paling tidak seminggu sekali teman-teman harus bisa panen dari 10 ekor indukan. Nah itu yang perlu dipersiapkan tentu saja kandang ya, kandang, pakan, itu sangat penting sekali, dan juga bibit yang bagus. Jadi teman-teman harus mempunyai bibit yang beranak dan bisa survive ya, atau bahasa betinanya itu proven itu bisa hamil, beranak, dan bisa ngerawat anaknya, itu udah terbukti. Jadi setiap minggu 10 ekor indukan ya, kalau untuk sebulan ya 40 ekor indukan, terus muter seperti itu terus. Jadi kalau untuk mau nambah lagi 50 ekor indukan ya untuk minggu kelima sudah ada lagi. Jadi sebenarnya simpel ya, simpelnya itu tinggal kuantitasnya berapa. Tapi kalau untuk masalah pakan ya teman-teman harus bisa menyikapi pakan kelinci apa yang mudah didapatkan. Yang pasti yang paling intinya itu pakan yang mudah didapatkan dulu ya, jangan yang susah-susah, karena akan memberikan efek kita repot dalam beternak, itu percuma. Walaupun pakan murah bagus tapi susah didapatkan itu percuma. Jadi yang pertama mudah didapatkan. Terus yang kedua tentu saja pakan kita ini bisa menghandle nutrisi untuk kelinci-kelinci kita. Jadi nutrisinya cukup, otomatis kelinci kita perkembangan tubuhnya ya itu bagus. Dan biasanya kalau pakannya udah bagus, penyakit-penyakitnya juga berkurang ya, karena daya tahannya makin oke, makin bagus. Itu udah menjadi hukum di pakan. Jadi pakannya bagus pasti daya tahannya lebih bagus dan juga hasilnya lebih bagus. Tapi biasanya kalau di kelinci ya pakan lebih mahal ya lebih bagus, kecuali teman-teman sudah bertahun-tahun mengembangkan pakan sendiri, yang telah dicoba di ternaknya selama bertahun-tahun, insya Allah juga bagus. Tapi kalau untuk teman-teman yang instan, saya untuk sarankan sih masih di pakan pelet ya yang paling unggul, karena itu yang pertama dulu ya belajarnya cara beternak kalau untuk di kelinci. Jadi cara berkembang biak dulu, jangan ujuk-ujuk atau mendadak baru belajar pelihara langsung belajar pakan. Nah itu biasanya banyak yang rungkat, banyak yang gugut ya, karena tidak melalui step-stepnya dulu ya. Jadi untuk ternak kelinci yang pertama memang harus teman-teman biasa menguasai kandang, terus bagaimana caranya kelinci-kelinci kita di kandang itu berkembang biak dengan baik,
bertumbuh dengan baik dan menghasilkan. Nah, kalau udah berjalan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun terus menerus, baru kita bisa memperbaiki pakan atau mengolah pakan-pakan alternatif lain yang lebih murah. Itu juga tidak langsung semuanya ya, itu harus berkala, uji coba di kandang sendiri bagaimana hasilnya, plus minusnya seperti apa, itu perlu dicatat. Jangan langsung mendadak, karena itu sangat berpengaruh sekali terhadap produktivitas indukan ya kalau pakannya mendadak. Begitu juga untuk ternak-ternak lain juga sama sebenarnya ya, untuk ayam, untuk petelur, untuk bebek. Kalau ganti pakan secara mendadak itu ya akan berpengaruh sekali terhadap pertumbuhan kelinci, terutama di perkembangbiakannya ya. Cukup dipahami ya teman-teman. Jadi ya teman-teman kalau mau hasil yang banyak di ternak kelinci ya usahakan indukannya itu ditambah kuantitas ya. Jadi teman-teman harus punya target setiap bulan kita harus menambah 2 ekor indukan lah, 3 ekor, 5 ekor, itu terserah. Jadi jangan sampai tidak mempunyai target. Jadi bertahun-tahun ternaknya segitu-gitu terus, itu lama-lama juga malah habis. Jadi teman-teman harus mempunyai target di dalam peternakan ini. Setelah bisa menguasai cara beternak kelinci, baru kita mempunyai target itu dan bisa kita mengolah pakan alternatif untuk mengurangi kos pakan. Tapi untuk yang pertama tetap teman-teman belajar itu cara berkembang biaknya kelinci dulu ya. Beranak, untuk kawin, beranak, merawat anakan sampai bisa gede, sampai anakannya bisa jadi indukan, itu artinya teman-teman sudah bisa beternak kelinci ya. Jadi tolak ukurnya seperti itu aja. Dari anakannya sudah jadi indukan, beranak lagi, itu sudah bisa beternak. Nah baru kemudian teman-teman bisa belajar tentang pakan. Oke ya teman-teman semuanya, seperti itu aja. Itu cukup memberikan gambaran. Jadi teman-teman mau punya target panen seminggu sekali dengan hasil berapa, itu tergantung teman-teman semuanya. Terima kasih yang terus menyimak channel ini. Semoga teman-teman peternak, baik penghobi, pelaku kelinci, kuliner dan lain-lain, semuanya tetap semangat dan berkah ya usahanya dan terus berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap selalu semangat dan optimis.